Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarya Sana dari Universitas Terbuka akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 1 SD Islam Al-Azhar 45 Palembang pada mata pelajaran PKN, materi hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah melalui model pembelajaran Catshot. Berikut adalah karya ilmiah yang sudah disebutkan sebelumnya, disusun oleh Windarya Sana, S1 PGSD Bidang Ilmu Universitas Terbuka. Berikut adalah abstrak atau garis besar dari penelitian ini, yaitu bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SD Islam Al-Azhar 45 Palembang pada mata pelajaran PKN, materi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah melalui moda pembelajaran Catshot. Pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus simulasi, yang pertama pada tanggal 5 Mei 2020 dan yang kedua pada tanggal 11 Mei 2020 melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kesimpulannya yaitu pada simulasi pertama belum secara optimal dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pada simulasi siklus kedua, yaitu bahwa pembelajaran pada simulasi siklus kedua telah muncul secara optimal dan maksimal karena peneliti telah melakukan simulasi sesuai dengan tindak lanjut perbaikan dari simulasi sebelumnya sehingga dapat mengalami peningkatan kualitas belajar. Karya ilmiah ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga pelaksanaan, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir bab kelima yaitu simpulan dan saran tindak lanjut. Baiklah, kita bahas yang pertama. Di bab 1, pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian perbaikan pembelajaran, dan manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Di latar belakang masalah sendiri yaitu menyebutkan latar belakang masalah dari penelitian ini, yang terdiri dari identifikasi masalah, analisis masalah, dan alternatif. Berikut yang pertama, identifikasi masalah, itu kita temukan beberapa identifikasi masalah pada penelitian ini, seperti yaitu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, siswa tidak terlalu aktif dalam proses belajar mengajar, hanya beberapa anak yang berpartisipasi atau memberikan kontribusi aktif pada saat pembelajaran, dan sebagainya. Bagian kedua yaitu analisis masalah. Kita menemukan 4 analisis masalah, yaitu guru belum dapat menguasai kelas dengan baik, model pembelajaran yang digunakan cenderung monoton dan kurang tepat dalam kegiatan belajar mengajar, media yang digunakan oleh guru kurang menarik perhatian siswa, siswa kurang termotivasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya bagian ketiga dalam latar belakang masalah yaitu alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Di sini kita menggunakan model pembelajaran Catshot. Model pembelajaran Catshot ini dipilih karena model pembelajaran ini sangat efektif untuk mata pelajaran PKN. Karena menurut si Berlin, yaitu model pembelajaran Catshot ini merupakan aktivitas kerjasama yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang benda, atau menilai informasi. Selanjutnya, masih di bagian bab 1 pendahuluan, bagian B yaitu rumusan masalah. Jadi di sini kita menemukan yaitu apakah model pembelajaran Catshot dapat meningkatkan hasil belajar PKN pada siswa kelas 1 SD Islam Al-Azhar 45. Selanjutnya bagian C adalah tujuan penelitian perbaikan pembelajaran atau kegiatan pengembangan. Jadi di sini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SD Islam Al-Azhar 45 Palembang melalui model pembelajaran Catshot. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian perbaikan pembelajaran atau kegiatan pengembangan. Jadi diharapkan hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan juga sekolah. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Yang pertama kita memiliki bagian pertama itu kita akan menjelaskan tentang PKN. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang model pembelajaran Catshot. Yang ketiga, terakhir kita akan menjelaskan tentang apa itu hasil belajar. Yang pertama, PKN di sini kita menjelaskan tentang pengertian PKN tersebut, yaitu PKN tersebut adalah mata pelajaran untuk mewujudkan dan membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan sadar bela negara. Dalam PKN sendiri dapat disebutkan karakteristik pembelajaran PKN, tujuannya, ruang lingkupnya, dan berikutnya kita akan
akan menjelaskan tentang card shot. Jadi mode pembelajaran card shot ini pengertiannya yaitu suatu mode pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dengan memberikan partisipasi dan kontribusi aktif dalam kegiatan belajar mengajar, serta bertujuan agar siswa memiliki kemandirian dan daya kreativitas dalam belajar. Selanjutnya dalam bagian card shot ini kita juga dapat menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran card shot dan dapat juga mencantumkan kelebihan serta kelemahan dari model pembelajaran card shot tersebut. Selanjutnya bagian C yaitu hasil belajar. Jadi pengertiannya di sini merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar. Nah, dari hasil belajar ini, kita menunjukkan indikator hasil belajar, yaitu acuan yang dijadikan dasar penilaian untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Selanjutnya, bab 3 kita akan membahas tentang pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Di sini, yang pertama kita memiliki bagian yang pertama yaitu A, subjek, tempat, waktu penelitian, dan pihak yang mendukung. Yang selanjutnya, B. Desain prosedur perbaikan pembelajaran. C. Teknik pengumpulan data. D. Teknik analisis data. Di sini akan kita bahas yang pertama, yaitu subjek, tempat, waktu penelitian, dan pihak yang membantu. Jadi penelitian ini dilakukan tanpa siswa, yaitu pada mata pelajaran PKN. Tempat simulasi sendiri itu di SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Dan waktu penelitiannya itu saat prasiklus itu pada tanggal 4 Februari 2020, yaitu sebelum adanya himbauan COVID. Selanjutnya adalah simulasi siklus 1 pada 5 Mei 2020 dan simulasi siklus 2 pada 11 Mei 2020. Penelitian ini diamati oleh teman sejawat yaitu Ibu Puji Lestari SPD dan supervisor 1 yaitu Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Selanjutnya desain prosedur perbaikan pembelajaran. Yang pertama itu pada simulasi siklus 1. Jadi pada simulasi siklus 1 itu yaitu pertama tahap perencanaan simulasi siklus 1. Yang kedua, pelaksanaan siklus 1, observasi siklus 1, dan refleksi siklus 1. Pada perencanaan siklus 1 di sini kita dapat membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi yang kita ambil dalam penelitian ini yaitu hak anak di rumah dan di sekolah. Kemudian menyiapkan media pembelajaran berupa kartu-kartu bergambar, menyiapkan lembar observasi kegiatan, dan membuat soal evaluasi. Selanjutnya pada pelaksanaan siklus 2 ini ada 3 tahap. Yang pertama itu kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Selanjutnya, observasi siswa itu dilakukan dengan menemukan beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan adanya kelemahan guru dalam proses belajar. Ini dapat dilihat formatnya yaitu meliputi penilaian tampilan, konten materi, dan sistematika. Selanjutnya, refleksi siklus 1 itu juga dilakukan peneliti untuk merefleksi hasil video simulasi antara peneliti dan teman sejawat untuk melihat adakah peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya pada simulasi siklus kedua juga sama melalui 4 tahap yaitu perencanaan siklus 2, pelaksanaan siklus 2, observasi siklus 2, dan refleksi siklus 2. Pada perencanaan juga sama yaitu membuat rencana pelaksanaan di sini dengan materi kewajiban anak di rumah. Selanjutnya menyiapkan kartu-kartu bergambar dan observasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan juga sama terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya pada observasi juga ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu melalui penampilan, konten materi, dan sistematika pada kegiatan. Selanjutnya refleksi siklus juga di sini dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan kualitas pembelajaran dari secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, itu dibagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan non-tes. Sedangkan bagian D, teknik analisis data, itu yang pertama yaitu secara kualitatif, yaitu teknis yang digunakan untuk mendeskripsikan data dari hasil pengamatan pada video simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2 menggunakan format penilaian simulasi pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis data kuantitatif,
yaitu untuk menganalisis tingkat atau presentasi keberhasilan siswa dalam menguasai materi pembelajaran yang dilaksanakan pada tahap prasiklus. Maka dilakukan dengan cara memberikan evaluasi. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama A, pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran, dan B, deskripsi hasil simulasi perbaikan pembelajaran siklus. Baiklah, yang pertama itu pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran. Yang pertama itu deskripsi hasil simulasi perbaikan pembelajaran siklus 1. Dari perencanaan siklus 1, selanjutnya pada tahap pelaksanaan siklus 1, selanjutnya observasi juga, selanjutnya refleksi, selanjutnya yaitu tahap perencanaan simulasi siklus 1. Membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi hak anak di rumah dan di sekolah. Selanjutnya menyiapkan media pembelajaran berupa kartu-kartu bergambar hak anak di rumah dan di sekolah, menyiapkan lembar observasi kegiatan pembelajaran, dan membuat soal evaluasi tentang hak anak di rumah dan di sekolah. Tahap pelaksanaan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Tahap pengamatan itu dibantu oleh teman sejawat Ibu Puji Lestari dan supervisor 1 yaitu Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Ada tahap pengamatan simulasi siklus 1 yang diamati yaitu secara tampilan. Pada simulasi siklus 1 secara tampilan sudah baik, yaitu kualitas gambar video cukup jelas dan terang tapi sedikit bergoyang. Selanjutnya, konten materi sudah sesuai dengan materi dan model pembelajaran. Selanjutnya, sistematika kegiatan simulasi pembelajaran, yaitu kegiatan sudah berurutan dari pembuka, inti, dan penutup, dan dilakukan dengan alur yang jelas serta menggunakan langkah-langkah model pembelajaran CutShort. Untuk tahap refleksi sendiri, itu yang pertama kelebihan. Kelebihan dari simulasi siklus 1, yaitu identitas mahasiswa jelas, kegiatan berurutan, tulisan jelas dan informatif, materi pembelajaran sudah urut, model pembelajaran sudah sesuai, media yang digunakan sudah sesuai, durasi waktu pun sudah sesuai, suara terdengar jelas, dan pembawaan hangat dan bersahabat. Selanjutnya dari kelemahannya, yaitu pada saat di tengah kegiatan pembelajaran, itu gambar video sedikit bergoyang, suara berubah dan kurang jelas, kurangnya interaksi antara guru dan siswa, dan memberikan evaluasi sebelum kesimpulan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tindak lanjutnya yaitu yang pertama video, selanjutnya itu harus mengatur alokasi waktu. Melibatkan siswa dalam penggunaan media, memberikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum evaluasi, dan simulasi ke-1 belum menunjukkan adanya peningkatan, sehingga harus dilanjutkan untuk simulasi kedua. Selanjutnya pada simulasi kedua, yaitu sama ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Untuk perencanaan sendiri, sama sebelumnya ada 4 perencanaan yang disiapkan, kemudian pelaksanaan juga terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk pengamatan sendiri yaitu dibantu oleh teman sejawat Ibu Puji Lestari SPD, maka hasilnya yang pertama dilihat dari tampilan, yaitu seperti contoh di sini pada simulasi ke siklus kedua, identitas siswa dan judul di awal video sudah jelas, kualitas gambar sudah cukup jelas, dan tidak lagi bergoyang atau kabur di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Tulisan terbaca jelas, durasi video tepat, suara tidak berubah dan jelas, serta hasil pengamatan dari segi konten dan materi yaitu kegiatan sudah berurutan, materi pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, materi sesuai dengan mata pelajaran PKN yaitu tentang kewajiban anak, dan media yang digunakan juga sudah sangat menarik yaitu adanya proyektor serta kartu-kartu bergambar hak-hak dan kewajiban anak di rumah. Selanjutnya dari segi sistematika sudah sangat baik yaitu kegiatan sudah berurutan dan dilakukan dengan alur yang jelas serta teratur. Persepsi di awal kegiatan pembelajaran dan langkah-langkah sudah sesuai dengan langkah pembelajaran model CutShort. Selanjutnya untuk tahap refleksi sendiri di sini adapun kelebihannya
Yaitu berdasarkan hasil refleksi simulasi siklus 2 ini, kualitas simulasi pembelajaran siklus 2 meningkat dibandingkan dengan hasil belajar siklus 1. Seperti adanya identitas mahasiswa yang sudah jelas, kegiatan berurutan, materi dan model pembelajaran sudah sesuai, suara guru sudah terdengar jelas, pembawaan hangat dan bersahabat. Dengan menggunakan model pembelajaran Cartshot pada simulasi siklus 2, peneliti dapat membangkitkan semangat siswa yang merasa penat. Kemudian peneliti dapat membina siswa untuk menumbuhkan rasa kerjasama. Kegiatan simulasi pembelajaran dapat dilakukan dalam jumlah siswa baik sedikit maupun banyak. Dan siswa dapat dengan cepat memahami materi, serta media berupa kartu itu sangat menarik bagi siswa. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran, yaitu pertama itu pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 1. Pada simulasi siklus 1 itu sudah sangat baik, tetapi di sini guru kurang melibatkan siswa dalam penyampaian materi, serta durasi video yang sangat baik, tetapi suara ketika di speed, maka suara kurang terdengar jelas. Makanya, padahal melalui model pembelajaran Cartshot ini kegiatan yang aktif yang mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif. Dan model pembelajaran Cartshot dapat memotivasi siswa dalam berkelompok agar dapat saling bekerja sama dan lebih berperan aktif dalam memahami materi. Selanjutnya, karena adanya beberapa kendala pada simulasi siklus 1, maka dilanjutkan pada simulasi siklus 2. Pada simulasi siklus 2 ini telah muncul secara optimal, yaitu peneliti telah melakukan kegiatan simulasi sesuai dengan tindak lanjut perbaikan simulasi siklus 2 secara maksimal. Sehingga perbaikan pada simulasi siklus 2 ini dapat disimpulkan bahwa kualitas mengajar itu sangat meningkat daripada simulasi siklus 1. Adapun perbaikan yang diterapkan yaitu mengatur alokasi waktu dalam penyampaian materi pembelajaran sehingga siswa mudah memahami materi, guru lebih aktif melibatkan siswa, dan juga memberikan kualitas video yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun kelebihan menggunakan Cartshot pada simulasi siklus 2 ini yaitu peneliti merasakan keunggulan bahwa model pembelajaran ini merupakan aktivitas kerjasama. Kemudian peneliti dapat membangkitkan semangat siswa, dan kemudian peneliti dapat menumbuhkan rasa kerjasama dan sikap kerjasama antar siswa. Selanjutnya, siswa dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, kemudian media berupa kartu itu sangat menarik dan digunakan dengan baik dalam membantu proses pembelajaran. Selanjutnya, bab 5 yang terakhir yaitu adalah simpulan dan saran tindak lanjut. Dari simpulan ini disimpulkan bahwa pada saat simulasi siklus 1, peneliti belum secara maksimal untuk melakukan simulasi pembelajaran, yaitu dengan masih adanya beberapa kendala di waktu, suara yang kurang jelas, serta belum adanya memberikan persepsi pada kegiatan awal. Sedangkan di simulasi siklus kedua, yaitu peneliti sudah secara optimal melakukan simulasi siklus 2 dengan sangat baik, yaitu dengan adanya perbaikan dari kualitas video, konten, dan juga materi serta sistematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa Cartshot dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam setiap siklusnya. Saran dan tindak lanjut untuk saran yaitu untuk kegiatan PKN dengan materi hak dan kewajiban anak itu dapat menggunakan model pembelajaran Cartshot. Kemudian sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengatasi kelemahan belajar siswa. Peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi.